Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Saudara-saudaraku yang saya cintai, saya banggakan, ada yang mengatakan seseorang pasti husnul khotimah, pasti mati syahid karena pada saat meninggalnya sedang berzikir kepada Allah, sedang menyebut asma Allah. Apakah demikian? Wallahu a'lam bishawab. Yang tahu bahwa seseorang itu husnul khotimah atau tidak adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kembali kepada pertanyaan atau pernyataan awal tadi. Apakah setiap orang yang meninggal dunia pada saat atau seusai menyebut asma Allah itu kemudian husnul khotimah? Belum tentulah. Mengapa belum tentu? Karena itu kan baru yang nampak di lisan. Hatinya kita tidak tahu. Siapa yang tahu hatinya ketika itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena zikir kan berbagai tingkatan. Zikir lisan, ada zikir qalb, zikir hati ya. Maka yang tahu kondisi lisan seseorang, apakah sedang sejalan dengan kondisi hatinya atau tidak, ya hanya Sang Pencipta. Kalau patokannya begitu, kalau patokannya bahwa setiap orang yang meninggal dunia sedang berzikir menyebut asma Allah, nanti orang-orang ISIS itu di Suriah yang memenggal kepala orang juga dengan menyebut asma Allah, husnul khotimah. Pasti mati syahid, pasti mati masuk surga. Kan belum tentu. Dia membantai orang, membunuh orang dengan lafal takbir kok. Ya kan dia sedang menyebut asma Allah, sedang berzikir. Apakah pantas orang sedang membantai orang kemudian dikatakan husnul khotimah walaupun dengan menyebut asma Allah, dengan takbir? Belum tentu. Justru bisa jadi dosanya berlipat-lipat karena melakukan kemungkaran dengan membawa-bawa namanya. Melakukan kezaliman dengan membawa-bawa namanya. Melakukan sumpah serapah dengan membawa-bawa nama sucinya. Justru mungkin orang itu akan mendapatkan laknat dosa berkali-kali lipat. Anda mendoakan buruk kepada seseorang, ya Allah hancurkan keluarganya. Hancurkan ekonominya, buat sengsara hidupnya, kek langsung mati. Kau berani menjamin orang itu masuk surga? Bahwa dia husnul khotimah hanya dengan dalih bahwa ketika dia meninggal dunia sedang menyebut asma Allah? Bisa dong. Kalau begitu nanti orang mencuri, merampok, sambil membaca bismillah, bismillahirrahmanirrahim, kita ambil nih HP-nya siapa, bawa lari. Tosa dengan menyebut asma Allah. Bisa. Lagi mencuri, lagi merampok, membaca takbir, ngebom fasilitas umum, kemudian tembak densus, dor. Mau mengatakan itu husnul khotimah? Dia perusak membawa-bawa agama. Itulah yang disebut dengan politik identitas 11-12 dengan ini. Dia menggunakan agama, menggunakan asma suci, kalimat-kalimat suci, kalimat Quran, nama Allah untuk kegiatan tujuan-tujuan duniawi politik praktisnya. Ini yang harus kita lawan di dalam perpolitikan di tanah air ini. Karena berbahaya, bersembunyi di balik agama, bersembunyi di balik nama besar Tuhan yang Maha Kuasa untuk kepentingan duniawinya. Ini namanya membohongi, mengkotori agama itu sendiri. Membawa-bawa Islam, mengkotori, mencemari, merusak nama Islam itu sendiri. Jangan mudah membuat keputusan. Dia meninggal sedang membacakan asma Allah. Pasti husnul khotimah? Belum tentu, bro. Lah, apakah orang yang sholat pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Sekali lagi, orang yang sholat menghadap kiblat di atas sajadah, memegang tasbih besar, mulutnya sibuk dengan zikir, apakah sudah pasti sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Belum tentu kan? Mengapa belum tentu? Ya mungkin
Sholat jasadnya, zikirnya, lisannya sholat. Tapi hatinya mungkin sedang sibuk melaknat orang. Hatinya sedang sibuk membenci orang, menghujat orang. Itulah sholat-sholat yang tidak diterima. Sholat-sholat yang tidak khusyuk. Walaupun jasad fisiknya pakai sorban, pakai jubah, pakai imamah di atas sajadah, menghadap kiblat, di dalam masjid sekali, belum tentu dia hatinya sedang menghadap Sang Pencipta. Dan Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Adil, yang Maha Latif, melihat hambanya bukan hanya dari sisi zahirnya saja. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Rahman dan Maha Rahim, yang Maha mengetahui hati seseorang, melihat hambanya dengan pancaran kasih sayang, luar dan dalamnya, jasad, zahir dan batinnya, raga dan ruhnya yang Allah Subhanahu wa Ta'ala lihat dan nilai. Dan berlaku terbalik. Belum tentu orang yang sibuk dengan urusan dunia, dia kemudian sedang tidak beribadah. Belum tentu. Ibadah itu lahir dan batin, bro. Barangkali dia sedang sibuk dengan urusan duniawi, di jalan atau di kantor, dimanapun. Tapi hatinya tidak pernah lepas dari berzikir kepada Allah. Sejatinya dia sedang beribadah. Nah ya, dan sebaliknya barangkali bisa jadi fisiknya sibuk di masjid, sibuk di majelis pengajian, sibuk dengan kalimat-kalimat suci, tapi hatinya sedang membenci, mendengki, mendendam kepada orang lain. Sejatinya dia sedang mengumbar hawa nafsu, sedang tidak beribadah, tetapi sedang maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham? Kembali kepada kematian seseorang. Hakikatnya hanya Tuhan yang Maha Kuasa. Tetapi bahwa tidak bisa dijadikan dalil, tidak bisa dijadikan kita membuat keputusan bahwa seseorang pasti masuk surga, pasti husnul khotimah hanya gara-gara ketika meninggal dunia sedang menyebut asma Allah. Belum tentu. Karena itu baru lahir, kita tidak tahu apa yang sedang ada di dalam hatinya. Allah yang Maha tahu itu. Allah menilai seseorang, menilai hambanya bukan hanya dari lahirnya saja, tetapi lahir dan batinnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.